wattaqullaha haqqa tuqatih. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atu syahidin. Wa qala aidan, wa man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram, para alim ulama, asatidz wal asatidzah, khusus Desa Pamulihan, wabil khusus Bapak Kiai Sukadi SSI, dan juga wabil khusus Bapak Sulung Abdul Fatah sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya muliakan, seluruh para kiai, para ustadzah yang saya hormati dan muliakan, aparatur pemerintahan desa-desa Pamulihan dari atasan sampai bawahan yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan mereka dalam memimpin dan membimbing masyarakat bersama diberikan suatu kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga takmir masjid yang saya muliakan, seluruh hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa muji syukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala henti memberikan, melimpahkan kebaikan kepada kita sekalian. Andaikan kita akan hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, dari mulai tidur hingga bangun tidur dan tidur kembali, maka yakin kebaikan Allah tidak mampu kita untuk menghitungnya. Akan tetapi kebaikan kita yang kita laksanakan selama ini masih bisa dihitung dengan jari. Oleh karenanya Allah juga memerintahkan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu, kata Allah, sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepada kamu. Selanjutnya rahmat dan salam Allah mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita yang habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya sampai hari kiamat. Bu, ada nggak? Pada nanggung? Kalau kita mendengar nama Nabi kita disebutkan, maka kita harus membaca sholat. Itu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang paling medit, ngertos apa buatan
masjid tasbih. Tolib adalah orang yang apabila disebutkan namaku, kata Nabi, padahal dia mendengar, menyaksikan, tapi dia tidak bersolawat kepadaku, maka orang tersebut adalah orang yang paling mati. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang medit adalah orang yang apabila disebutkan namaku, ya, yang dikatakan Nabi Muhammad, lantas mereka tidak membaca sholat. Apa kita mau disebut orang medit, Pak? Gak mau kan Pak ya? Gak mau. Siapa sih yang mau disebut orang medit? Seorang pelit, orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dari apa? Neraka, berarti ya. Nah itulah pelit, Pak. Makanya apabila kita dengar, walaupun pada riungan tersebut, acara tersebut ribuan kali disebutkan Nabi kita, maka jangan bosan kita membaca sholat. Karena apa? Apalagi sekarang masih bulan Maulid nih. Kita dalam rangka memperingati Maulid SAW, harus kita di sini meneladani akhlak Rasul sebagai bekal membangun pribadi yang unggul. Nah ini. Memang pada hakikatnya profesor sekalian, dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah pada intinya dan pada aslinya memperingati diri kita sendiri. Untuk kita sebenarnya, kita mengenang kembali, mengingat kembali bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana uswatun hasanah Rasul. Kita harus mampu mengikuti dan meneladaninya. Sejauh ini, sudahkah kita mampu meneladani akhlak Rasul? Kalau kita ingin tahu akhlak Rasulullah Muhammad SAW, Siti Aisyah pernah ditanya oleh satu sahabat. Maka Siti Aisyah menjawab tentang akhlak Rasul, karena akhlak Quran, bahwa akhlak Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Nah ini akhlak Rasul. Kalau kita ingin tahu akhlak Rasulnya itu Al-Quran. Oleh karena itu kita harus mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran samping merupakan suatu akhlak Rasul dan juga hudan lil muttaqin, adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, telah terpampang ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah bukti di Rasulullah SAW uswah hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Dalam profesi apa saja, maka di Rasul itu ada, ya, ada. Sebagai pemimpin, sebagai, apalagi kalau sebagai ulama maya, nah sebagai suami, sebagai anak, sebagai tokoh, sebagai pedagang, bahkan petani, semua di Rasul. Makanya kita harus meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya nih akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Nabi menyatakan dalam suatu hadisnya bahwa man shallama al jamaah falau khamsu fisolin. Barang siapa yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, maka bagi orang tersebut akan diberikan 5 perkara. Ini masih berupa kalau waktu sholat
Penuh nggak ini masjid? Penuh. Penuh dengan apa? Alhamdulillah kalau penuh ya. Waktu sholat 5 waktu harusnya penuh untuk dilaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Sholat jamaah itu terutama bagi bapak ya, bagi bapak-bapak nih, jangan cuma di rumah terus sholatnya ya, di berjamaah di masjid. Karena sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Bahwa sholat berjamaah itu adalah lebih unggul, lebih utama, lebih baik daripada sholat sendiri dengan melebihi 27 derajat. Jauh kan Pak ya? Kita kadang-kadang sholat sendirian 1 derajat juga belum tentu kita dapatkan kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau jamaah sudah barang pasti 27 derajat akan diperoleh ya, kalau kita sholat jamaah. Dulu zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada suatu kisah. Ini kisah nyata Pak ya, bukan kisah-kisah yang dongeng apa budak cengeng cerdas Sunda. Mana ada seorang lelaki yang meninggal dunia zaman Abu Bakar. Nah setelah meninggal dunia, kewajiban yang hidup adalah 4, yaitu memandikan, mengkafankan, menguburkan. Nah maka diuruslah si tersebut. Setelah dimandikan, dikafankan, lalu akan disolatkan. Setelah jemaah kumpul akan menyelamatkan lelaki tersebut, maka terlihat dari dalam kafannya itu bergerak, ya, bergerak. Seluruh para sahabat waktu tercengang dan kaget melihat kafannya bergerak, berarti ini adalah mayit hidup lagi, hidup kembali. Nah begitu diteliti dan dilihat oleh rumah Rasul yang lain, bukannya itu mayit hidup kembali, tapi ada ular, Pak. Ular yang sedang menggigiti daging-daging orang tersebut dan sedang menyedot otaknya atau poloknya orang tersebut. Lantas para sahabat berusaha untuk membunuh ular tersebut. Begitu para sahabat mendekat, yang bawa batu, yang bawa apalah untuk membunuh ular tersebut. Lantas ular itu berdiri dengan tegak. Dia mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata ular, lima taktuluni wala salidan wala fatwan. Kenapa kalian wahai para sahabat akan membunuh saya padahal saya tidak punya dosa, tidak punya kesalahan pada kalian? Apa kalian membunuh? Payamurullahu ni an utima hadzal mayit ila yaumil qiyamah. Allah telah memerintah saya, kata ular, disuruh oleh Allah untuk menyiksa mayit ini dari sekarang sampai hari kiamat. Itu utusan Allah ular. Loh, kok ular bisa ngomong ini ya? Ini ular bukan ular sembarangan. Kalau sekarang di pabrik ular kayak itu gimana Pak? Jadi tontonan paling ya. Oh ada ular modern nih, bisa ngomong. Cari duit tapi kita ini. Akhirnya para sahabat bertanya, "Qaulina khatayahu?" Apa sih kesalahan mayit ini? Kok sampai-sampainya ini mayit disiksa dari sekarang sampai hari kiamat? Apa sih kesalahannya? Falahu salasu khotoya, maka mayit ini mempunyai 3 kesalahan. Mempunyai 3 kesalahan. Loh, saya mau banyak kesalahannya ini. Bapak punya nggak 3 kesalahan ini? Maka yang pertama al-ula, yang pertama idza sami'a nida, bila mana orang ini
tidak hadir untuk sholat jamaah. Bapak-bapak kalau waktu duhur, asar, maghrib, subuh dengar adzan enggak Pak? Dengar. Lantas setelah dengar langsung berangkat ke masjid Pak? Enggak. Enggak, aku ada sih. Jujur lah. Buat apa bohong? Coba kita sekarang usahakan. Sudah berapa kali kita memperingati Maulid Nabi agar kita mampu membaca Rasul di antaranya sholat berjamaah. Ini adalah merupakan suatu hal Rasul yang paling utama. Akhlak atau uswatun hasanah. Tuh, sholat jamaah. Jadi kalau dia mendengar suara azan lantas tidak pergi ke masjid, tidak hadir ke masjid atau ke mushola untuk sholat jamaah, nanti ini awas tuh. Kepada Tuhan. Ini buktikan menyumbangkan. Maksudnya agar kita sebagai penerus agar merasa takut, ya. Di dunia saja sudah diancam dengan siksaan seperti itu, lantas sampai ke akhirat. Ini orang yang kedua, orang yang apabila mendengar azan tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Besok jamaah Pak ya. Insyaallah. Saya juga belum bisa ini, cuma ngomong aja. Tapi mudah-mudahan saja dengan adanya seperti ini kita dapat hidayah dan taufik dari Allah sehingga mampu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Amin. Karena tugas kita Pak di dunia ini bukan untuk apa-apa, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah. Nah, kalau orang-orang sedang tidak mau beribadah berarti telah melupakan akan kewajiban, ya, akan kewajibannya masing-masing. Kalau sudah lupa kewajibannya akan dipecat nanti Pak. Ya. Sekarang saja contoh umpamanya kepala desa sudah dipilih oleh rakyat masyarakat desa Pahuyan, namun setelah terpilih dia lupa akan tugasnya, nggak pernah mengerjakan tugasnya. Langsung masyarakat Pahuyan demo kepala desa. Turun aja dari desanya karena nggak mau kerja, karena lupa akan tugas dan kewajibannya, yakin didemo. Oleh karena kita sebagai insan punya tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah. Apakah Allah merintahkan ibadah kepada kita? Allah itu butuh akan ibadah kita? Tidak. Karena tidak ada pengaruhnya bagi Allah, ya, manusia beribadah atau tidak ada. Kalau sekarang manusia beribadah semua, Allah tambah agungnya, tambah kedudukannya, martabatnya, ini tidak. Atau sekarang makhluk manusia tidaklah suka ibadah, maka akan turun derajatnya menjadi hina Allah, itu tidak. Tapi apa yang kita berbuat ini kembali kepada kita. Sebagai firman Allah, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Allah ya. Barang siapa yang beramal soleh, amal itu pekerjaan, ya. Amal itu bahasa Arab. Kata kita mah pekerjaan, ya, perbuatan apa ucapan itu amal. Yang bagus, yang baik, ya, itu paling nafsi, manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, bukan untuk agama, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri. Begitu juga orang asal alaiha, barang siapa yang berbuat jahat, berbuat maksiat, itu pun kemadaratan dari perbuatan dosanya adalah kembali kepada diri
sendiri. Jadi apa yang kita perbuat, baik atau buruknya, kecil atau besarnya, banyak atau sedikitnya, ini kembali kepada kita. Kita pula lah yang akan mendapat balasan dari apa yang telah kita perbuat. Ngantuk Pak? Ngantuk tidur aja. Nanti saya ikut tidur juga. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, ini pernyataan Allah dalam menyikapi amal perbuatan kita. Jadi sama sekali Allah tidak membutuhkan dari amal kita, tidak. Kenapa pemerintah? Inilah maha rahmannya Allah. Kalau tidak heran mendapatkan siksa lantaran kita tidak ibadah, karena tidak tahu, karena tidak pernah diajarkan, tidak pernah diperintahkan. Jadi jangan nanti Allah kalau itu. Nah, makanya Allah menurunkan kitab yang Al-Quran, mengutus Rasulnya agar manusia bisa melaksanakan tugasnya, agar nanti di akhirat tidak dapat celaka, tapi dapat kebahagiaan. Kita kan semua sama, tujuan kita ingin selamat dunia akhir, ya kan Pak Bu? Begitu kan? Pasti gak ada terus ulama bapak celoko juga, gak ada si pengen celoko. Pasti ingin bahagia cuy, yang ingin celaka. Gak ada pesan juga, orang gila apa itu yang celaka. Semua ingin bahagia. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu cita-cita kita. Nah, di dunia hasanah wa fil hasanah itu tidak akan terwujud tanpa pekerjaan kita. Tidak mudah seperti mudah membalikan telapak tangan, tidak. Tapi dengan perjuangan kita dan mengalahkan nafsu kita, kita berjuang agar kita dapat selamat, dapat bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Ini butuh perjuangan kita, perjuangan yang namanya perjuangan pengorbanan. Nah, tidak akan berhasil karena perjuangan tanpa pengorbanan. Coba korbankan waktu. Ini kadang-kadang lagi di sawah di ladang dengar ada waktu lah. Saya maksudnya di sawah aja. Nanti udah jam 2 di kagol beres pekerjaan saya. Kadang-kadang ibunya mau ngaji juga. Oh, apa nanti? Ya coba langsung lah. Coba langsung. Atau pengawasan. Itu bisa jawab itu, mau jawab ya. Mau pengajian Pak? Lah aduh, ini kamunya belum beres. Jangan ngaji dulu, kan ngaji besok lagi. Udah beres dulu. Nah, ini gawat nih. Coba kita korbankan waktu untuk pengajian, untuk sholat berjamaah, untuk beribadah yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Itu Pak ya. Jadi semua yang kita berbuat bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, bukan untuk agama, tapi untuk kita sendiri. Hadirin rahimakumullah. Tadi berjamaah ini teman-teman ya. Akibat dari manusia yang senantiasa menjaga sholat dengan jamaah, maka tadi katanya kelima perkara. Yang pertama adalah la yusibu fakrun fid dunya. Orang tersebut tidak akan fakir di dunia. Siapa yang ingin fakir Pak? Siapa yang ingin miskin? Yang ingin fakir kita doakan orang fakir. Tapi gak ada yang ingin fakir, ingin kaya semuanya. Pasti inginnya kaya. Nah, kalau orang yang sudah sholat jamaah, insya Allah pertama la yusibu fakrun fid dunya, tidak akan fakir orang tersebut selama hidup di hidup. Bapak jawab, kayak ke orang Cina kepada kaya, tapi gak pernah sholat jamaah. Kita jangan iri dan harta orang lain, ya. Tapi kita sebagai umat muslim, janganlah dunia ini jadikan suatu surga untuk kesenangan, tapi dunia jadikan sebagai penjara. Main, karena kata Nabi, dunia sijnul mukmin, wajah
iman. Loh penjara? Kita lihat penjara orang-orang yang menjadi napi atau narapidana, baik itu pejabat atau rakyat siapa saja, pasti mereka itu tidaklah ada suatu kebebasan dalam arti melaksanakan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa ingin makan yang dia makan, ingin minum yang dia ingin minum, pasti tidak ada kebebasan. Harus mentaati aturan yang namanya lapas atau penjara. Ya Pak, ya Pak. Iya, kita juga itu Pak. Di dunia ini jangan bebas semua dewe, semua dewe, ojo. Tapi kita harus mengikuti hukum Allah. Ya, karena yang punya dunia ini adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang punya undang-undang adalah Allah. Maka kita harus patuh dengan hukum Allah. Apa perintahnya, sekalipun berat rasanya, masalah berat amat perintah, mari kita upasakan dilaksanakannya. Ini larangan, walaupun kita senang benar terhadap ini larangan, tapi karena larangan Allah, mari kita tinggalkan dan jauhkan. Karena manfaat mereka untuk kita nantinya. Nanti perlu bermujahadah, perlu bermujahadah. Toh kita berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang kepala bikin kaki bikin kepala, kerja keras banting tulang peras keringat mati-matian karena kita menghindari dari kefakiran. Yang apa pun sekarang pun kita kayak aspal hitam meling, apalagi kalau makan panas matahari lagi nyangkol punggungnya meling hitam, ya itu karena tidak mau saya dipakir. Sedangkan Nabi telah menjamin la yusibu fakrun fid dunya. Kalau orang yang senantiasa jamaah, maka yakin orang tersebut tidak akan fakir di dunianya. Bagian berkata agama Pak, ya bukan kita. Fakir agama itu adalah apabila kita sehari butuhnya umpama 10.000 umpama ini ya, lebih kecilnya 10.000, lantas kita cuma berhasil 5.000, itulah Pak fakir. Jadi tidak tercukupi kebutuhan kita, itulah orang fakir. Besoknya kerja begitu, dapatnya cuma segitu, itu namanya fakir. Kalau orang kaya, kata agama, asal dia cukup untuk sehari semalam, itu bang benghar, itu kaya, itu orang suci, orang suci. Tapi kalau kita enggak, orang yang kaya itu yang gedungnya sih, ilham, hal mobil-mobilnya ngedangong, ya, rumahnya berapa tingkat, mobilnya 5, sawahnya 10 hektar, kebun sawit 220 hektar, uang karet, wah banyak. Itu baru orang kaya. Kalau kata sinya. Tapi kalau kata agama tidak, ya, asalkan cukup dia untuk saya semalam, berarti dia adalah kaya. Nah ini makanya sholat jamaah. Oh tadi yang membakar meninggal, yang pertama tadi adalah orang yang tidak mendengar azan, tidak hadir ke masjid untuk sholat jamaah. Yang keduanya wala yu'ti zakat malihi, orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat hartanya. Ya, kita sudah tahu Pak, zakat itu rukun Islam yang berapa itu? Ketiga ya. Nah itu zakat. Karena dalam Al-Quran, tatkala kita melihat ada perintah sholat, pasti diikuti perintah zakat. Nah ini, karena sholat dan zakat itu tidak dipisahkan. Ibarat dua si mata uang paku ya, ibarat sarang mata uang umpamanya, salah satunya blank, gak ada gambar, gak ada nomor, yakin itu uang palsu dan tidak laku.
bahkan pengedarnya pun akan ditangkap polisi di penjara. Tidak berlaku. Umpamanya mata uang 100.000, sebelahnya Bandara Soekarno-Hatta, yang sebelahnya lagi gambar foto Soekarno-Hatta, ya kan Pak ya? Nah itu. Nah sekarang nggak ada foto Soekarno-Hatta, itu nggak ada, ngeblank. Nah itu tidak akan laku. Begitu juga apabila kita melaksanakan sholat tapi zakat tidak, maka sholatnya tidak diterima. Atau kita melaksanakan zakat tapi tidak sholat, maka zakatnya pun tidak diterima. Ini sangat erat kaitannya. Sangat erat. Apa sebabnya? Sebab sholat itu ibadatul badaniyah, zakat ibadatul maliyah. Nah ini, ya. Ini makanya kita sayang Pak ya, Masya Allah. Dari awal kita ngeluh-ngeluh, Masya Allah. Dan ngeluh Masya Allah sampai nggak dibawa. Itu kan, dibaru, ditutup, ditanduri, disemprot. Waduh, capek kalau kita punya padi ini. Kalau padi, nah, setelah kita hasil padi, dikasihkan seperpuluhnya kepada orang. Nah, kalau orang tersebut punya hati yang pelit, maka yakin tidak akan mengeluarkan zakat tersebut. Kita lihat dalam kitab dalam juga ada. Kita lihat dalam Al-Quran, setiap ada aqimus shalah pasti hapus zakat. Ada perintah sholat diiringi dengan perintah zakat. Karena sholat ibadah badannya, ibadah yang bangsa badan, sementara zakat ibadah maliyah adalah ibadah yang bangsa harta. Sedangkan kita senantiasa tidak bisa terpisahkan antara badan dengan harta. Tidak bisa dipisahkan. Dan juga sholat hakullah, zakat hakul ibad. Tuh, sholat hak Allah, ya. Sementara zakat hakul ibad, hak para fakir miskin tetangga kita yang ada di sekitar. Maka hak Allah dan hak ibad harus kita laksanakan, ya. Harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Antara hakullah dengan hakul ibad, hakul minallah dan juga hakul minannas, harus seimbang. Nah itu. Lantas yang ketiga, walam yasma qaulal ulama. Kesalahan mayit ini, kata si ulama, ini orang nggak pernah